Selamat malam, selamat datang semuanya yang udah join kelas malam ini. Malam ini kita akan ada kelas Color Grading 101 yang dimentori oleh Kak Ferdinand Podiman. Nah, malam ini tuh di sini ada tulisannya an introductory course. Nah, untuk malam ini, kalau misalnya ada yang tertarik untuk pembahasan lebih lanjut, Kak Ferdinand juga ada buka master class yang ada di tanggal 19 Juni. Jadi kalau misalnya kalian setelah mengikuti kelas malam ini dan tertarik banget untuk pelajari lebih lanjut dan lebih detail, kalian boleh banget untuk daftar dan juga join di kelas Masterclass Color Grading 102 di tanggal 19 Juni. Kalau untuk pendaftarannya kalian bisa langsung ke link Mazing/Mazing Academy. Nah, sebelum mulai kelas malam ini aku mau jelasin sedikit tentang Mazing Academy buat yang mungkin di sini banyak yang baru pertama kali daftar. Apa sih Mazing Academy? Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang dimiliki oleh Mazing. Nah, Mazing adalah aplikasi berbasis Android atau iOS yang berfungsi untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur monetisasi untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tahu aplikasi sebelumnya kayak Linktree ataupun Milkshake yang dibuat untuk membuat landing page. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip nih sama Mazing. Cuman kelebihannya Mazing itu ada fitur analitik di mana kalian bisa melihat traffic dari link kalian. Misalnya di sini ada profile views ataupun link clicks-nya dan juga lebih dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari landing page yang udah orang buat nih, kayak misalnya ada Kak Fauzia Hanum, Kak Siti Purida, dan juga Kak Wastu Kancana Aji. Jadi di dalam aplikasi Magic ini kalian bisa customize landing page kalian sesuka yang kalian mau. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kelas malam ini akan aku serahkan ke Kak Ferdi dan selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Ini suara saya termasuk jelas nggak? Boleh jawab di kolom chat ya. Oke, aman ya. Oke, oke, gambar udah muncul, aman? Oke, aman ya. Oke, siap. Oke, halo Bang Benedik. Oke, kita mulai aja. Oke, selamat malam teman-teman. Kenalin nama gue Ferdinand Podiman. Di sini background gue adalah seorang colorist, editor, videographer, dan fotografer. Nah, kita di malam ini tuh kita akan banyak bahas tentang introduction to color grading menggunakan DaVinci Resolve untuk laptop, PC, atau untuk Mac ya. Oke, oke. Sedikit perkenalan tentang gua. Kita kalau belum kenal kan kita nggak tahu ya untuk kita bisa lebih siapa tahu kita bisa ketemu nanti kalian bisa tahu gua ini backgroundnya kayak gimana. Nah, jadi secara singkat, gue kuliah sarjana jurusan desain komunikasi visual, terutama peminatan film. Kemudian gue sudah mulai sebagai videografer dan editor itu dari 2018. Kemudian 2019 gue coba mulai explore lebih lagi sebagai fotografer. Dan baru sekitar 2 tahun yang lalu, gue mulai untuk terjun sebagai colorist. Nah, kemudian di tahun 2023 di sini gua mencoba untuk membangun startup agency yang di mana di bidang untuk editing, untuk videografi, untuk fotografi juga gitu. Oke, kita next. Nah, jadi di sini adalah foto-foto behind the scene selama gua punya project untuk short film, kemudian untuk ad komersial, kemudian juga ada untuk yang gua sebagai videographer maupun sebagai editor. Mungkin boleh teman-teman boleh chat dong dari teman-teman di sini rata-rata backgroundnya apa aja nih? Ada yang editor kah? Ada yang colorist? Ada yang videographer? Atau ada yang sama kayak gue nih ngelangkap beberapa?
Oh, oke. Minta IG, oke. Bentar. Nanti ya. Nanti gua drop ya. Oh, pilot drone. Oke. Fotografi, fotografer. Wih, ada yang chef nih. Ada yang chef. Pengen belajar. Keren, keren, keren. Oh, musik production. Kemudian, oh, DaVinci Resolve. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, thank you teman-teman. Oke, untuk persiapan color grading, jadi di sini kita akan belajar bagaimana untuk explore lebih lagi ya. Sebagai colorist, kita harus mengetahui kira-kira apa aja yang perlu kita persiapin. Oke, yang pertama subsampling. Untuk subsampling di sini adalah yang semacam apa ya dasar. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belajar videografi, teman-teman ada yang nguasain kamera. Ya, di sini teman-teman juga pasti tahu ya ada yang namanya 8 bit, 10 bit, kemudian ada yang 12 bit. Nah, di sini gue pengen kasih tahu nih. Jadi ini ibaratnya tuh pondasi sebelum kita coba color grading, kita harus tahu juga sistem kedalaman warna itu cara bacanya seperti apa dan pengaruhnya di mana gitu. Supaya kita bisa ngerti juga. Nah, kalau teman-teman tahu kayak kamera-kamera Sony A6000 series sampai A6500 kalau nggak salah itu mereka kan masih 8 bit ya. Masih 8 bit itu caranya adalah di sini Luma. Luma itu adalah warna hitam putih. Warna hitam putih ini yang seperti ini di sini itu mewakili ada 4 di atas, 4 di bawah. Eh, Kemudian kalau untuk chroma, chroma itu bicara tentang warnanya. Tadi kalau Luma itu gelap terang, hanya eh, apa warna hitam putih abu-abu. Kalau chroma itu warnanya, pigmennya. Nah, kenapa di sini bisa ada angka 2? Jadi gini, kan kalau teman-teman di sini perhatiin, di sini kebagi dua ya. Ada garis tengahnya di antara 4 kotak kiri, 4 kotak kanan. Nah, di sini membentuk kebelah dua seperti ini adalah satu untuk warna kuning di bagian atas, satu untuk warna ungu. Nah, karena dia hanya memiliki dua yang termasuk ada di sebelah sini, secara otomatis warna kuning ini menguasai ke sebelah kiri. Artinya sebelah sini dan sebelah sini itu termasuk warna kuning. Kemudian warna ungu ada di sebelah sini sama sampingnya. Oke, paham ya kenapa di sini cuma disebut angka 2 ya. Jadi terdiri dari dua warna aja. Nah, tapi maksudnya gini, di kamera itu bukan berarti hanya membaca warna kuning dan warna ungu. Ini hanya sebuah ilustrasi aja supaya teman-teman ngerti. Oke, kemudian angka 0 ini di sini artinya di bawahnya. Jadi ada barisan atas, barisan bawah. Barisan bawah ini kalau dia 0, otomatis ya dia ngikutin yang atas. Secara otomatis warna kuning ini turun ke bawah, warna ungu turun ke bawah. Nah, sehingga yang terjadi ketika luma plus koma di sini adalah warna gelap terangnya hanya terdiri dari warna kuning dan ungu. Oke, gampangnya adalah seperti ini. Contoh kasusnya, eh, gua pernah pakai kamera A6400, itu kan dia masih 8 bit. Kemudian gua mencoba untuk bikin short film pakai kamera tersebut. Jadi ketika kita kan kalau kita pakai DaVinci Resolve, kita identik dengan qualifier HSL untuk skin tone nih. Ketika gue menyeleksi skin tone, yang terjadi adalah misalnya kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini kan sebelah gua ini tembok ya. Tembok ini warnanya eh, beda sama warna kulit gua. Nah, tapi ketika gua pakai kamera 8 bit, gua menyeleksi warna kulit, warna wajah gua, warna tembok ini akan ngikut. Kenapa? Karena si kamera itu untuk membaca warna itu sangat sedikit, informasi yang didapat itu sedikit. Jadi gitu ya, untuk minusnya ketika kita mau terjun ke colorist, ke bidang color grading, ya kalau bisa kita selalu berusaha untuk tag video dengan kamera 10 bit atau 12 bit. Karena 8 bit itu yang terjadi seperti itu. Nah, begitu pula dengan yang 10 bit 422. Jadi kalau tadi dua ada di atas, ini kali ini ada dua di bawah. Jadi warnanya ada 4 totalnya. Kemudian ketika Luma plus chroma yang terjadi adalah ya totalnya ada 4 warna. Beda sama yang ini. Nah, kalau 12 bit ini akan lebih dalam lagi warnanya. Nah, kalau untuk contoh 10 bit itu ya kamera A6700, FX30, FX3, kemudian seri-seri lainnya R7S3 gitu-gitu ya. Itu untuk 10 bit. Nah, tapi kalau 12 bit ini betul-betul ada 4 warna di atas, 4 warna di bawah.
Sehingga ketika lu maples chroma, secara otomatis dia bisa membaca warna itu secara detail. Contohnya ya warna kulit gua dengan warna tembok ini jelas beda. Tapi kalau di kamera 8 bit itu kebacanya sama. Karena informasi detail warna itu sangat sedikit di kamera itu. Jadi teman-teman ngerti ya kenapa kalau misalnya kita sebagai colorist kita sebisa mungkin punya mentahan video untuk di grading ya minimal 10 bit. Bukan supaya kayak oh supaya keren-kerenan, supaya bagus-bagusan kayak maunya tuh bikin video sinematik pakai 10 bit tapi begitu ditanya kayak kenapa harus 10 bit ya teman-teman juga bisa jelasin oh bahwa ternyata cara kerjanya gini loh gitu. Nah, ini untuk dasar ya subsampling. Nah, oke, kita next ke color management. Nah, di color management ini yang gue jelaskan adalah sebelum kita color grading, kita harus tahu bahwa eh, manajemen warna itu sangat penting. Jadi, kalau teman-teman pergi ke setting, nanti kita akan sekalian cobain ya. Kita akan coba sekalian untuk di setting. Jadi, di tombol setting itu di DaVinci Resolve itu nanti akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman bisa ke color management. Nah, kalau manajemen ini, kalau sainsnya itu selalu dipakai adalah DaVinci YRGB. Kemudian kalau untuk timeline color space, ini biasanya akan default nih. Untuk Rec 709 dan Rec 709 juga bawahnya. Nah, untuk timeline color space ini diubah ke DaVinci White Gamut Intermediate. Kenapa? Karena DaVinci White Gamut Intermediate ini, dia cakupan untuk membaca warnanya itu jauh lebih luas, lebih dalam, lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau grading segala macam ya pakai untuk timeline color space itu DaVinci White Gamut Intermediate. Nah, kalau untuk output color space ya kita pakai yang standarnya adalah Rec 709, gamanya 2.4. Oke. Ini untuk color management. Nah, kemudian kalau untuk color space transform atau CST, di sini kita pakai cara kerjanya ada dua ya. Jadi untuk IDT dan ODT. IDT itu adalah ya input input digital transform dan ODT itu adalah output digital transform. Nah, IDT ini adalah yang pertama itu adalah software kita pakai DaVinci. Seperti yang tadi gue jelaskan ada kita pakainya kalau space itu ada DaVinci White Gamut ya kita ubah di sini. Oke, di sini kita akan ubah jadi DaVinci White Gamut dan Intermediate untuk gamanya. Nah, kalau untuk output color space ya di IDT itu menggunakan kamera apa? Misalnya di sini menggunakan kamera Canon C70 yang dimana memiliki color space yaitu Canon Cinema Gamut. Dan untuk gamanya di sini kita pakainya Canon Log 2. Oke. Nah, kalau untuk ODT, ODT itu input color space, jadi urutannya adalah dari software. Software itu DaVinci, kita pakai DaVinci White Gamut, kemudian baca ke kamera. Nah, ODT itu dari kamera nyambung untuk outputnya. Makanya outputnya di sini Rec 709 dan inputnya kamera. Jadi ibaratnya kalau kayak benang ya meneruskan. ODT itu meneruskan dari IDT. Jadi dari luar masuk ke dalam software kita grading, kemudian dari software tersebut untuk kita keluar, untuk kita ekspor, kita render ya ke Rec 709. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk proses grading baru dia di tengah-tengah antara IDT dan ODT. Oke. Kemudian oke, ini tools yang digunakan di aplikasi apa ya kok? Ini aplikasi DaVinci Resolve. Oke. Kalau selanjutnya di sini ada yang nama serial note. Oke, di sini gue punya footage untuk apa di color correction. Ini tahapan untuk color correction. Yang dimana color correction itu hanya terdiri dari kurang lebih exposure, contrast, saturation, kemudian white balance, kurang lebih itu. Jadi di sini ada note editor. Di sini kita pakainya adalah serial note. Serial note itu yang dimaksud adalah ya dia hanya meneruskan satu rangkai. Ibaratnya ya satu rangkai, satu, kepanjang ke samping. Atau mau ke bawah juga bisa. Intinya dia tidak punya cabang. Itu serial node. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya parallel mixer. Nah, cara kerjanya parallel mixer itu adalah dia punya cabang. Tapi lambangnya itu layernya seperti ini nih. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang udah pakai DaVinci, boleh diperhatiin ya. Karena di sini gue coba jelaskan perbedaan parallel mixer dan layer. Karena tidak sedikit yang ketika gua coba pernah
diskusi dengan orang lain, banyak yang masih bingung penggunaan paralel dan layer mixer itu kapan dan impact-nya tuh kemana. Jadi kalau paralel mixer, teman-teman perhatiin di note atas, note 02 itu merah, 03 biru, 04 itu ada hijau. Tapi kalau blend mode-nya, itu dia seperti ini. Jadi dia ngeblend. Oke, dia ngeblend. Entah kita bandingin ya sama layer mixer. Warna merah dengan biru ngeblend jadi ungu. Warna biru dengan warna apa? Dengan warna hijau, dia berubah menjadi agak sian. Begitu pula merah dengan hijau. Dan begitu pula ketiganya lingkaran tersebut nyatu. Jadi tidak ada yang saling timpa menimpa. Nah, tapi kalau lihat di layer mixer, warna merah di atas, warna biru di tengah, warna hijau di bawah. Tapi yang terjadi, warna merah ini jadi paling bawah. Merah, biru, hijau. Artinya merah paling atas ini menjadi merah di paling bawah. Hijau paling bawah ini menjadi hijau di paling atas. Dan blend mode-nya, kalau teman-teman perhatiin ya, mereka tidak saling ngeblend. Beda sama paralel. Artinya apa? Kalau layer mixer, itu benar-benar teman-teman mau seleksi tanpa ngeblend sama color tone. Bener-bener teman-teman mau fokusnya tuh kayak, oh iya, gue pengen seleksi ini, gue nggak mau ke campur nih sama warna color tone-nya. Misalnya kan kadang ada di layer atas tuh color tone, di tengahnya skin tone dan lain-lain. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mau pisahin, oh ada baju nih yang kira-kira nggak mau nyatu nih sama color tone-nya, ya teman-teman pakainya di layer mixer. Kalau di paralel, eh, lu pada ngeseleksi, ya jatuhnya seperti ini. Tetap di masking, tetap diseleksi, tapi ya akan nyatu warnanya, akan ngeblend. Jadi nggak murni. Nah, untuk tools for color grading. Nah, di sini alat-alat yang kita pakai untuk interface ya, di sini perkenalannya adalah di sini untuk kita ada note editor ya. Di sini ada note editor, di sini ada scope, di sini ada kurva, di sini ada apa untuk layarnya. Kemudian ada beberapa fungsi yang mungkin ntar habis ini gue coba jelaskan. Dan terutama di sini juga untuk palette color. Nah, di sini ada yang namanya color wheels, color bar, lock wheel, dan HDR. Oke. Nah, kalau untuk primary color wheel di sini tuh sebenarnya primary color wheel dan color bar itu satu kesatuan ya, saling berkesinambungan. Jadi kalau lu ngubah warna di gain atau lu setting misalnya lu naikin lu turunin, otomatis di color bar itu akan ngikut. Terus bedanya apa kalau color wheel sama color bar sama gitu? Maksudnya kalau lu ngubah apa, ngubah gamma di color bar juga ngubah gitu. Sebenarnya color wheel itu disetting untuk pakai panel, baik itu micro panel, mini panel maupun advanced panel. Karena dia memang di-adjust, dibuat untuk ya supaya kita pakai panel itu lebih mudah. Kalau teman-teman nggak tahu panel itu, ya panel itu yang alat yang ada buletan tiga, yang buat color grading nanti teman-teman habis ini boleh coba cari aja Blackmagic Design itu ada micro panel, mini panel dan advanced panel. Oke, di sini gua nggak promosi, gue cuman kasih tahu aja supaya teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu panel yang gue maksud gitu. Nah, oke, kemudian di sini ada color bar. Jadi kalau color bar itu sebenarnya lebih dikhususkan kepada kita yang untuk kita pakai mouse. Karena di sini akan lebih mudah. Oh, kita mau turunin, mau naikin di sini kita bisa nih. Tinggal kita scroll aja, sebelah sini juga bisa. Ya sebelah fleksibel, teman-teman. Maksudnya kalau lu pada lebih nyamannya pakai color wheel nggak apa-apa, color bar juga nggak apa-apa. Cuman ketika kita ngomongin color balance, kita mau turunin kayak, oh ini shadow-nya terlalu, lift-nya nih terlalu ngangkat nih warna biru, kita mau turunin. Ya, teman-teman bisa diturunin di sini, atau teman-teman bisa turunin di sini. Jadi, apa ya, memang DaVinci Resolve ini dibuat seefisien mungkin, tergantung teman-teman nyamannya pakai tools-nya yang mana. Selama tujuannya sama, dan itu jauh lebih efisien, ya nggak masalah gitu. Nah, tapi kalau untuk lock wheel, di sini kepisah. Jadi kalau wheel, kalau bar itu nggak nyatu dengan lock wheel. Jadi kalau teman-teman ngubah highlight, midtone, sama shadow, ya itu nggak akan keubah di color wheel maupun di color bar. Nah, untuk fungsinya apa masing-masing kan kita lebih familiar dengan kata highlight, midtone, shadow gitu-gitu ya, dibandingkan gain, gamma, sama lift. Nah, ntar gue akan sekalian cobain ya untuk
kira-kira kalau gua ngubah gain sama gua ngubah highlight itu perubahannya di mana. Dan di sini ada high dynamic range. Oke, jadi ini untuk cakupannya lebih luas lagi, lebih detail lagi, dan terutama akan lebih apa ya berfungsi lagi kalau misal memang si video tersebut ya sudah mendukung HDR. Meskipun kalau belum HDR pun tetap bisa dipakai tools. Nah, di sini ada temperatur. Lu pada pasti nggak asing lah ya kalau misalnya kita ngomongin temperatur, ada yang temperatur dingin, ada temperatur hangat. Jadi ini untuk dasar aja, untuk temperatur bisa dingin supaya bisa hangat itu di DaVinci juga bisa di setting. Nah, kemudian ini tint untuk wawasan juga. Tint itu biasa lebih ke hijau, kalau ke sebelah apa kiri atau sebelah kanan itu lebih ke magenta. Nah, di sini ada kontras, contoh high kontras seperti apa, dan untuk contoh low kontras seperti apa. Nah, di sini ada lagi yang namanya saturation, ada yang namanya oversaturated maupun desaturated. Oke, di sini ada untuk kurva custom. Oke, kurva custom di sini adalah kalian bisa adjust untuk apakah kalian mau langsung RGB-nya keubah, kayak maksudnya langsung 4 ini, di sini kan ada YRGB. Apakah cuma mau highlight shadow-nya aja yang diubah, dimainin, atau mau diubah warna merahnya, birunya, hijaunya. Jadi tergantung, dan biasanya gue pakai kurva custom ini untuk membuat kontrasnya. Efek kontras gue pakai di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya kurva hue versus hue. Fungsinya untuk apa? Kurva hue versus hue di sini adalah untuk kita mengubah warna. Misalnya, di sini ada warna cyan yang lebih dominan. Kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah, itu warnanya bisa berubah. Jadi kalau hue versus hue, itu untuk mengubah warna. Tapi kalau hue versus saturation, itu acuannya adalah berdasarkan warna, kita turunkan saturasi. Kalau tadi hue versus hue, udah mau berdasarkan warna untuk mengubah warna. Kalau hue versus saturation, berdasarkan warna, kita menurunkan saturasinya. Kalau hue versus luminance itu berdasarkan warna, kita tuh naikin highlight dan shadow-nya. Gelap terangnya itu ditentukan dari warna yang kita pilih. Misal warna cyan, kita turunin lebih gelap maupun warna cyan kita naikin ke atas gitu. Jadi paham ya untuk perbedaan hue versus saturation, hue versus luminance. Nah, di sini ada yang udah mulai pusing belum? Boleh komen ya kalau ngerasa kayak, aduh pusing banget. Apalagi yang baru pertama kali megang DaVinci ya. Mungkin kayaknya, wah ini kayak udah familiar di Adobe Premiere, tapi kok nggak ini. Technical banget kok, tapi seru. Nah iya. Kenapa gue ajarin seperti ini sebelum kita coba praktek kalau ntar ada waktu sedikit ya. Karena ini jauh lebih penting supaya kalian pun ngerti dasar-dasarnya, fundamentalnya itu seperti apa. Jadi kalau kita nggak paham fundamentalnya, penerapan kayak gimana, nanti kalian bingung. Misalnya, oh ada case seperti ini, kalian mau ngubah warna mobil misalnya, mobil mau diubah dari warna hijau jadi warna biru misalnya. Ya, kalian bisa terapin. Oh, waktu itu dari apa? Dari Ko Ferdinand ingetin kayak kalau mau ngubah warna ke warna berarti pakai kurvanya yang mana? Oh, berarti pakai hue versus hue gitu. Supaya lebih gampang diingat. Nah, kita lanjut ya. Untuk kurva luminance versus saturation. Kalau luminance versus saturation, kita itu menurunkan apa ya? Menurunkan gelap terang itu berdasarkan saturasi warna. Contohnya misalnya saturasi warnanya itu adalah warnanya agak kebiruan. Oke, kita ketemu kasus sih misalnya rambut gue warnanya agak kebiruan. Nah, gue mau netralin. Gue mau netralin jadi warna hitam lagi di luminance versus saturation. Oh, misalnya gue grading nih, lampu ini kan misalnya warna putih. Terus gue grading tiba-tiba warnanya tuh agak oranye. Gue mau tone-nya itu agak oranye, tapi lampu itu agak terjaga. Supaya nggak oranye banget. Ya, lu bisa pakai luminance versus saturation di sebelah kanan. Di sini ada ya. Ya ini kanan, ini kiri. Kiri untuk gelap, kanan untuk terang. Kalau saturation versus saturation, itu adalah dia berdasarkan menurunkan dan menaikkan saturasi berdasarkan saturasinya. Gampangnya adalah kalau ada saturasi yang over segala macam, ya dia akan bisa nurunin
tergantung kita, makanya kita baca apa grafiknya ya. Kita baca grafiknya, kita bisa tentuin atau kita bisa pakai eye drop nanti. Nah, tapi kalau untuk saturasi versus luminance ini adalah kebalikannya. Jadi kita menurunkan saturasi berdasarkan gelap terang. Kalau tadi kita menurunkan gelap terang itu berdasarkan saturasi, yang ini berdasarkan saturasi untuk gelap terang. Jadi kebalikan. Nah, di sini ada qualifier HSL. Qualifier HSL ini yang apa ya, untuk skin tone. Kita bisa untuk nyeleksi, ada yang nama qualifier HSL, kita bisa pilih skin tone, dan ini untuk ngerapihin. Biasanya ini untuk pemilihan warna, teman-teman pakai hue, saturation ini untuk ngejaga ya, maksudnya oh saturasi yang nggak mau nih, kayak ibaratnya di sini ada jenggotnya, di sini asli itu ada jenggotnya, cuman karena nggak mau kepilih, berarti saturasinya gua geser, low-nya ini gua geser ke samping, supaya yang low saturation atau yang kurang berwarna itu nggak keselek. Kemudian begitu pula dengan luminance. Nah, luminance pun ini termasuk gelap terang. Misalnya jenggotnya gue nggak mau dapet nih. Oh ya, berarti luminance bagian terang itu jangan diselect. Jadi digeser aja untuk high-nya. Jadi low and high-nya tuh dijaga. Kemudian untuk software itu ya tergantung. Kalau misalnya teman-teman nggak mau patah, kayak terlalu kasar, ya software bisa dilebarin. Nah, kemudian di sini ada beberapa tools ya yang mungkin gue bisa jelaskan sedikit, adalah untuk clean white ini untuk lebih apa ya, lebih ngedapetin warnanya. Kalau clean black ini untuk kalian yang nggak mau select atau yang kayak ada bintik-bintik, ada partikel-partikel yang nggak mau dipakai, ya clean black ya boleh dibesarin. Kemudian kalau untuk denoise ini biasanya untuk yang bercak-bercak nih, kayak oh ada bintik-bintik terus nggak rapi segala macam. Nah, denoise-nya boleh dibesarin. Power window. Nah, di sini power window ini untuk kalian bisa bikin vignette, kalian bisa pakai untuk apa ya, untuk semacam seleksi ya. Kalian mau atau gelap terangnya bagian sini kayaknya agak over exposure. Nah, kalian bisa pakai window. Window ini ada banyak macam, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang gradasi. Kemudian ada juga pakai pen tool gitu. Jadi banyak macam. Oke, di sini saya di Tol CapCut. Oke, wah butuh project buat belajar dan langsung praktek. Oh iya, boleh, boleh. Nanti lu boleh masuk ke master class gua. Di sini akan ada master class. Nanti kalian kalau mau itu boleh tanya-tanya. Nanti kita akan belajar sama Putet saya juga. Oke, materi belajar color grading ada nggak, Bang? Iya, ada kok, ada. Nanti kalian boleh eh, tanya ya apa sama kakaknya, sama Kak Charis di sini. Boleh tanya aja untuk gimana cara untuk join ke master class-nya. Saya editor tapi nggak ngerti, nggak apa-apa Bang. Belajar aja pelan-pelan. Oke, di sini ada yang nanya ya. Ini sekalian gue jawabin aja. Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kreatif digital, bagaimana strategi dalam beradaptasi menghadapi teknologi AI yang semakin meresahkan industri kreatif? Oke, gue jawab. Jadi kalau untuk kasus ini, sebenarnya jujur udah banyak banget kayak pakai fitur, mungkin gua nggak sebut softwarenya, tapi itu ibaratnya kayak oh kita bisa langsung nge-match. Bahkan DaVinci pun sudah bisa color match juga untuk kecanggihan AI sendiri. Jadi menurut gua tetap yang namanya kita sebagai orang kreatif, kita seniman ya, kita kan seniman ya, lo mau editor kayak lo mau colorist, kamu mau videographer, fotografer, tetap yang namanya kita yang punya rasa, kita sebagai seniman, kita punya taste, itu kita harus bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita yang bisa memanfaatkan AI untuk eh, penyesuaian ini lebih bagus lagi. Justru harusnya dengan ada AI ya, kita bisa maksimalin pengerjaan kita. Bukan malah kita yang merespon kayak, oh kalau ada AI, gue bakal diganti nih, nggak bakal kepake. Enggak, justru AI itu bisa melengkapi pekerjaan kita, bisa memberikan efisiensi pekerjaan kita juga gitu. Oke, untuk Bang Danu. Bang, gimana caranya buat nyamain warna di dua kamera yang beda? Saya ada tugas kuliah bikin short movie. Nah, input warna Canon-nya itu beda sama Sony. Padahal udah dipakai mode lock. Oke, oh boleh tahu nggak untuk ininya, boleh lu jawab di chat mungkin. eh, untuk Canon sama Sony ini seriesnya apa gitu? Karena kan gue perlu tahu, takutnya kan jomplang ya. Oke, sambil lanjut dulu ya. Kita untuk tracker ini biasanya untuk kita tracking window,
Kemudian untuk dan ini bisa klip ya. Jadi maksudnya kalau klip itu tuh kita langsung nge-track aja. Misalkan kayak gini. Tadi ada bagian ini, bagian power window sebelah sini. Kalau gambarnya jalan kan ada gerakan, kita butuh nge-tracking atau wajah kita tracking. Itu bisa pakai klip. Jadi kita pilih yang klip, kemudian di auto track. Nah, tapi kalau misalnya begitu auto track gagal, kayak oh ini tiba-tiba lari nih kayak gerakan lumayan cepat terus pindah nggak kejar sama DaVinci. Nah, kita mau nggak mau frame by frame. S-Log berapa, Mas Danu? Sony A6300. Oke, sama-sama ini ya, sama-sama 8 bit ya. Gini, kalau sama-sama pakai C-Log sama S-Log itu akan tetap beda, pasti pasti bakalan beda. Misalnya gini, gue sama-sama Sony aja A72 sama waktu itu pakainya FX30. Nah, itu pasti beda banget. Nah, cuman kalau mau bilang caranya mainnya seperti apa, yaitu benar-benar ngandelin yang namanya scope. Bisa dari waveform untuk kontras, untuk gelap terang. Kemudian kalau untuk warna ya kita harus pakainya di lumetri scope gitu. Jadi itu benar-benar buat ngebantu. Jadi memang itu harus harus detail. Karena sama-sama S-Log aja, meskipun S-Log 2 dan S-Log 3, cuman kan yang nama kamera kan pasti beda. Nah, cuman cara nyamainnya adalah seperti itu. Kita harus baca waveformnya, kemudian periodnya juga dibaca, kemudian untuk lumetri scope-nya juga dibaca gitu. Apakah saturasinya sama, kontrasnya sama gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada yang nama Magic Mask. Magic Mask ini lebih kepada kita cuman pakai garis, terus kita bisa select objeknya. Contohnya gini, gua mau seleksi objek ini untuk memisahkan antara si middle ground atau si subjek dengan background. Jadi karena untuk mempermudah ya gua pakai yang namanya Magic Mask. Magic Mask. Nah, kenapa ada warna biru? Kenapa ada warna merah? Jadi di sini warna merah ini uh, untuk apa? Untuk yang tidak mau gua seleksi. Kalau warna biru ini adalah untuk yang gua seleksi. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada how to read scopes. Nah, di sini sambil kita iniin aja ya, di sini kita sambil terapin ya untuk kira-kira kalau kita ngomongin waveform, kira-kira untuk bisa garis amannya tuh di mana sih pengaruh yang tadi gain gamma lift itu seperti apa gitu ya. Nah, oke, masih ada waktu sedikit, eh, kita coba ya langsung ya. Gue coba stop share dulu, bentar, atau gue langsung ganti aja deh. Oke, oke, udah ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba ya. Di sini gua akan coba bikin semacam timeline. Nah, yang tadi gua maksud adalah color management itu diceknya itu ada di sebelah sini. Jadi teman-teman boleh ke pojok paling kanan bawah itu ada gear tanda setting. Itu ada gambar rumah juga home. Itu untuk project. Nah, di samping itu ada setting. Kalian teman-teman bisa nih ke sini. Nah, ini biasa default nih. Jadi setiap project itu pasti akan reset. Jadi teman-teman berarti ini kalau misalnya oh teman-teman udah ubah nih misalnya jadi DaVinci White Gamut Intermediate sama yang Rec 709 2.4. Sorry. Nah, kalau misalnya udah di save, otomatis dia akan ke save. Tapi kalau teman-teman bikin new project lagi, misalnya bikin new project seperti ini, new project bikin lagi. Nah, dia akan ke ubah ke default gitu ya. Oke, kita balik ke yang tadi. Nah, di timeline ini gua akan pakai generator untuk gua menjelaskan untuk membaca scope ya secara simple. Oke, kita akan pakai di sini gua akan jelaskan. Nah, di sini kan ada primary color wheel ya. Di sini gua akan bedain color wheel sama lock wheel. Nah, untuk color wheel ini bisa teman-teman di sini bisa lihat. Nah, di sini kan ada angka 1023 sama angka 0.
Oke, 1023 ini adalah garis paling atas, paling mentok untuk dikatakan sebagai exposure paling cerah. Kalau lewat dari batas ini, bisa dibilang ya sebagai clipping atau overexposure. Kalau bawah nol, lebih dari nol, yaitu underexposure. Tapi sebisa mungkin, jangan sampai footage kita itu menyentuh angka paling bawah atau paling atas. Ya, tapi kalau misalnya ada lah sedikit-sedikit yang memang harus nyentuh angka 1023 atau angka nol, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berentet waveformnya itu sejajar di angka nol atau 1023. Karena pasti akan ada detail-detail yang hilang. Nah, misal contoh gini, untuk gain ini tuh kalau gua naikin turunin, dia titik tumpunya ada di angka nol. Jadi angka 1 sampai 1023 akan berubah. Tapi untuk angka nolnya tetap terjaga. Nah, di gua reset. Untuk liftnya juga sama, seperti ini. Kalau liftnya angka 1023 yang terjaga, titik tumpunya, angka 1023 ke bawah dia akan berubah. Ya, oke. Itu untuk untuk gain sama lift. Kalau gamma ya dia angka 0 dan 1023 itu jadi titik tumpu. Nah, yang berubah adalah angka 1 sampai 1022 seperti ini contohnya. Oke. Nah, kalau udah ini gua reset, kita pindah ke lock wheel. Lock wheel itu seperti ini, highlight. Oke, teman-teman perhatiin ya. Highlight ini tidak berubah semuanya. Dia cuman sampai di tengah. Nah, bisa nggak kalau di bawah tengah atau di atas tengah? Bisa nggak kita adjust? Bisa. Contohnya di sini ada range, teman-teman bisa naikin atau bisa turunin. Nah, kayak gini. Nah, biasanya untuk lock wheel ini biasanya dipakai memang betul-betul untuk yang kayak oh ada overexposure di bagian hidung, highlightnya terlalu over, bagian rambut, hairlightnya misalnya. Ya teman-teman bisa pakai ini, bisa di adjust. Misalnya, oh gue mau kayak oh pencahayaan yang sedikit over aja, mungkin di angkanya 0,9 misalnya. Nah, bisa nih gue ubah nih seperti ini nih. Itu. Begitu pula dengan shadow. Kalau shadow juga sama. Low range-nya ini teman-teman bisa naikin, bisa turunin. Nah, bisa seperti ini. Tuh ya. Seperti ini. Nah, kalau Miton, ya balik lagi. Teman-teman adjust-nya di mana nih? Low range-nya seberapa? High range-nya seberapa? Oke? Itu ya untuk waveform ya. Nah, tapi balik lagi kalau misalnya yang tadi kayak gue bilang, di sini tuh ada yang namanya vectorscope. Oke, vectorscope ini untuk membaca, misalnya contohnya gue ambil contoh untuk, oke, sebentar, nah, misalnya contohnya ini, nah, ini gue masukin. Nah, ini vectorscope ini untuk membantu kita, untuk kita tahu kayak oh warna ini terlalu apa nih, terlalu biru kah, ungu kah, di sini udah ada simbolnya kok. Jadi teman-teman bisa lihat untuk kira-kira warna ini terlalu condongnya kemana. Nah, tapi kalau untuk tadi gue sempat ada bilang bahwa pentingnya kita bisa mengetahui untuk color balance. Nah, di sini teman-teman bisa pakai nih color balance nih yang tadi gue bilang. Dengan kita ubah untuk luminance mix-nya kita nolin. Nah, di sini untuk bisa membalancing sebuah footage, kita bisa turunin seperti ini. Misalkan, oh ini liftnya terlalu keangkat nih. Kan nggak mungkin ya kita kejar yang warna hijau sama merahnya. Berarti kan warna birunya kita turunin. Bawah seperti ini. Kemudian warna merahnya juga kita turunin. Nah, kemudian kira-kira masih ada yang kurang nih. Oh, gamanya mau di adjust lagi. Nah, warna biru. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin mungkin kita coba ya masuk ke sesi Q&A ya. Dari teman-teman ada yang nanya nggak?
DaVinci license-nya berapa dolar, Bang? License-nya $299. Berarti kalau dirupiahin tuh dia masuk sekitar 4 sampai 5 juta. Kemudian untuk apalagi nih DaVinci license non studio gratis. Kenapa nggak pakai Premiere? Oke, kalau nggak pakai Premiere gini, dulu gue juga pakai Premiere. Gue pakai Adobe Premiere. Itu sebenarnya lebih kepada fleksibel aja ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah pakai Adobe Premiere, ada yang gradingnya di DaVinci, itu juga bisa sebenarnya. Cuman kalau gue pribadi atau teman-teman di sini ada yang udah pindah full DaVinci, biasanya rata-rata memang nggak mau ribet aja gitu dan lebih enak. Tapi resikonya eh, apa ya, render testnya tuh jauh lebih gede ya di DaVinci, lebih berat juga dan ngandelin GPU kalau untuk grading. Karena lebih lengkap pakai DaVinci Bang kalau masalah grading betul. Terus pakai unit Media Studio. 1023 pasnya aja berapa kok? Biar langsung dibungkus. Apanya tuh? 1023 pasnya aja berapa? Emang bisa ya pakai CapCut ya, sebenarnya bisa. Kalau misal CapCut itu kan kurang lebih sama ya kayak Adobe Premiere ya. Kalau untuk color grading. Kamu pakai laptop apa bang? Kok nggak nge-lag? Gua pakai laptop Lenovo. Sorry, Lenovo lagi. VivoBook. Asus VivoBook Pro 15. Nggak canggih-canggih banget kok. Cuman ya masih Asus VivoBook Pro. Nah. Oke, apalagi nih? Siapa yang mau nanya lagi? Untuk footage abangnya yang jadi contoh itu shoot pakai device apa dan lock apa? Yang mana nih ya? Untuk footage abangnya yang jadi contoh. Yang ini ya? Kalau ini gue cuma pakai Sony A6400. Kalau pakai lock apa? Aslinya gue pakainya S-Log 3 A6400 karena cahaya cukup terang, jadi nggak masalah. Cuman kalau kalian low light gitu-gitu, ya gue tidak menyarankan untuk pakai S-Log 3 ya, karena S-Log 3 itu benar-benar difokusin untuk 10 bit. Cuman kalau tadi kenapa ada yang bingung kayak, oh ini kenapa warnanya ungu? Ya karena memang gua udah setting aja. Jadi warna picture profile flat, kemudian gua grading, terus habis itu gua bikin warnanya seperti ini untuk jadi bahan aja gitu. Bukan bukan mentahannya warna ungu ya. Oke, kenapa banyak yang underestimate CapCut ya? Mungkin apa ya? Padahal ya sebenarnya setiap software punya kelebihan kelemahan masing-masing sih. Cuman kalau dari pengalaman pribadi gua, ada yang seperti itu. Biasanya ada oknum-oknum yang memang kayak merasa, oh kurang terima nih, oh kok kayaknya simple banget, gampang banget gitu ya. Tapi kalau kita mau ngomongin industri profesional, ya film, short film, ad komersil ya, ibaratnya DaVinci Resolve ini yang benar-benar bisa apa ya, bisa lengkap lah untuk kita mau apa ya, ibarat kita mau bikin grafis, kita mau edit audio segala macam lebih lengkap gitu. Tapi kalau untuk underestimate ya biasanya ada oknum-oknum aja sih Bang. Cara ngilangin noise saat color grading dengan S-Log gimana Bang? Oh, ya sebenarnya pakai noise reduction sih. Cuman biasanya untuk eh, apa? Untuk versi studio ya. Kalau misalnya untuk free version tuh dia akan, nah, di sebelah sini ada nih, ada nama motion effect. Kalau ini kan noise reduction saat color grading kan dengan S-Log. Kalau untuk di gradingnya ya kita pakainya di sini. Ada di motion effect kalian ke tab color, ke bagian sini ini ada nih untuk kita apa? Adjust untuk spatial thresholdnya sama temporal threshold. Nah, tapi kalau kalian bisa untuk meminimalisir noise di production, di produksi video, ketika pakai S-Log, sebisa mungkin parameternya ya +2 ya. Spill settingan Sony Lock yang fleksibel untuk dipakai color grade dong bang. Tergantung. Lu pakai Sony-nya Sony apa dulu nih? Beda-beda Sony beda ininya.
Kalau Sony 10 bit ya udah pasti Sony S-Log 3, terus S-Gamut 3 Cine biasanya. Tapi kalau 8 bit ya pakai S-Log 2 aja, S-Gamut. A73, A73 deh. A73 itu masih 8 bit ya? Bener nggak? Soalnya gue jarang nih pakai A73, gue sering pakai A72 atau 74. Iya, kayaknya 8 bit deh. Kayaknya 8 bit. Kalau 8 bit itu pakainya S-Log 2, terus lu pilihnya S-Gamut gitu. Terus kalau lo tag video nih, jangan jangan minus jangan minus atau jangan plus 1 plus 0,7 ininya ya. Maksudnya untuk exposure-nya ya. Kenapa harus gamut? Ya sebenarnya bukan kenapa harus gamut sih. Lebih tepatnya karena memang dia sudah di setup seperti itu ya untuk picture profile-nya ya. Jadi ketika kita mau nyesuaiin di color space untuk kita grading ya ibaratnya nggak bisa ngasal juga. Memang kamera itu sediain yang banyak fiturnya. Berarti harus stabil di nol. Enggak, justru kalau lu pakai S-Log atau pakai picture profile ya di sini nggak S-Log doang bisa pakai V-Log, S-Log, C-Log eh sebisa mungkin plus 2 settingan exposure-nya. Jangan jangan ini, jangan jangan apa ya? Jangan plus 1, jangan plus 1,7 kalau bisa plus 2. Tapi jangan berarti lu sengaja lu bikin clipping plus 2-nya sampai jauh banget. Intinya begini, lu coba atur ISO, lu atur aperture-nya, shutter speed, segala macam. Kalau memang udah begitu menyentuh angka plus 2 udah stop. Jangan lu udah plus 2 terus lu tambahin terus ISO-nya. Jadi tetap disesuaikan. Karena takutnya ntar clipping. Karena kalau misalnya di bawah itu, takutnya bisa kayak plus 1, plus 1,7 itu jadi noise. Banyak noise-nya. Efek footage gimana? Banyak noise. Tips color grading 8 bit biar nggak pecah warnanya saat kita tarik warnanya bang. Kalau 8 bit sebenarnya lebih kepada apa ya? 8 bit bisa contoh gini deh. Kita kita cuman bisa ngandelin yang ini. Misalnya gua mau warna merah. Terus habis itu gua turun. Nah, misalnya gini ya. Contoh gini. Kita pakainya kurva ya, kurva hue versus saturation ya. Nah, nanti kalian boleh join di masterclass. Di situ gua akan coba jelasin dan kalian juga bisa praktek nih. Karena bakal gua kasih footage juga buat kalian latihan. Nah, di sini ya. Nah, ini ya, misalnya gini ya. Kita kita mau temenin saturasi nih. Nah, sebisa mungkin ini tips dari gua ya. Mungkin kalian boleh catat karena ini eksklusif hanya ada di Amazing Academy. Jadi, gua akan coba jelaskan sebuah kurva itu sebisa mungkin jangan kalian bikin seperti ini. Nah, banyak orang yang cuman kayak gini nih. Oh, yang penting tajam, yang penting turun aja udah begini. Nah, kurva itu harusnya adalah smooth. Dia kasih kelonggaran supaya apa? Supaya dia nggak patah untuk warnanya. Ini mau kurva apapun ya. Nah, sebisa mungkin seperti ini ya. Nah, nah, saya kayak gini ya. Gue mau bikin agak abu-abu ya untuk warna merahnya karena gue nggak mau mencolok. Itu begitu pula dengan kurva custom misalnya ada yang kayak gini nih. Oh ini gue mau naikin seperti ini. Nah, misal ada yang kayak gini nih. Nah, ini kan kalau misal kita iniin kan kayak, oh ini kayak kurang smooth nih. Ya, kurva itu seharusnya membentuk huruf S. Gitu, teman-teman. Bang, kalau pakai sRGB 99 gimana? Sejujurnya gue kurang yakin untuk monitor pakai sRGB. eh, apa ya? Monitor gue kebetulan dulu pakai PC itu sRGB 99%. Tapi itu nggak akurat. Jadi kalau kalian mau cari yang DCI-P3. Kayak monitor gue ini, gue pakai ini DCI-P3 untuk yang OLED punya VivoBook itu DCI-P3-nya itu 100%. Jadi ibaratnya sudah menyandingi lah untuk MacBook. PP sama S-Log beda kah? Sama. PP itu picture profile. Di dalam picture profile itu macam-macam. Oke, Sony S-Log kenapa beda ya? Dalam satu kamera ada tiga settingan S-Log kayak A72. Iya betul. Jadi tergantung apa ya? Biasanya sih gini. Sejujurnya misal gini, kayak Sony A6400 itu kan kamera 8 bit.
atau iya kamera 8 bit, tapi terkadang apa ya, dari si kamera Sony itu suka menyediakan fitur-fitur yang memang sedikit menjebak buat kita. Jadi kalau kita, makanya kita harus pahamin fitur-fitur setiap kamera yang diciptain itu tidak semuanya tuh bisa diterapin. Jadi ada beberapa misal kayak gini kan, tadi gue bilang kalau 8 bit itu gue menyarankan S-Log 2. Kenapa S-Log 2? Karena memang S-Log 3 itu diperuntukkan untuk 10 bit. Kalau kamera 8 bit dipaksa S-Log 3, yang terjadi adalah artefak. Termasuk salah satu contoh ada di short film gue pakai A6400, gue paksa ke S-Log 3 dengan low light. Oke, low light di garis bawahi ya, minim cahaya. Yang terjadi adalah warnanya nggak ketangkep. Jadi S-Log 3 itu memang betul-betul untuk depth color-nya tuh lebih banyak, lebih luas. Jadi kalau bisa ditanya kenapa bisa beda ya, balik lagi sebenarnya lebih kepada penyesuaian dan kebutuhan aja. Kalau 6000 itu dihack jadi kayak S-Log ya, kayak bisa nggak Bang? Bisa. Lu ke bagian FN, kalau dulu gue pakai FN, itu pilih standar. Standar itu ada pilihannya tuh pilih netral, dibikin min 3 min 3 min 1. Kalau nggak salah lah, saturasi min 3, terus apa ya, kontras ya. Kontras, pokoknya untuk urutannya min 3 min 3 min 1. Oke, nanya untuk base kamera untuk kaloris pemula apa Bang? Waduh, susah juga ya. Ini konteksnya nih, lu pengen beli kamera atau lu pengen rental kamera, Bang? Oh, beli. Oke. Oh, boleh tahu nggak lu punya budget berapa? Supaya supaya teman-teman di sini juga gue bisa rekomendasiin. Kalau apa? 8 jutaan. Ya, sebenarnya kalau 8 jutaan untuk kaloris pemula, ya nyentuh-nyentuh di A6400 lah, Bang. Bisa apa? Bisa harga di 10-an ya, tapi A6400. Ya, Lumix Lumix nggak dapat, Lumix itu mahal. Lumix itu mahal. Kalau FX3 udah dapat berapa bit? 10 bit, masih 10 bit. Meskipun dia Cinema FX line ya. Tapi enak nggak kalau min 3 min 1 untuk di grading? Ya, lumayan, Bang. Lumayan sih. Lumayan, Bang. Jadi apa ya? Kalau mau ditanya mungkin ya bentar ya, coba ya gua stop share dulu. Kalau nggak salah gue ada contohnya deh. Dulu gue pernah coba grading pakai Sony A6000 dengan settingan min 3 min 3 min 1. Coba ya sebentar. Oh ya, tadi ada yang nanyain IG gue ya. IG boleh gue drop deh di sini ya. Ini ya IG gue ya. Kalian boleh apa coba untuk SG-in, kalian boleh iniin apa tag gue, nanti gue boleh gua repost. Oke, sebentar ya. Ini gue coba kasih lihat. Nggak salah. Wah, gua harus ngulik dulu sepertinya. Oke, sambil ini gua coba sambil bacain lagi deh ya. Waktunya tinggal dikit, takutnya nggak cukup. Nah, kalau grading keman malah bahas harga kamera. Dari kalau grading, ya sebenarnya ini sih Bang, apa apa ya, kita sebagai colorist pun harus tahu juga untuk apa ya, ya untuk bisa nyesuaiin juga gitu. Nyesuaiin juga karena kan apa ya, supaya nggak sembarangan untuk memilih. Bang, biar punya ciri khas grading baiknya gimana? Banyak-banyakin jam terbang sih, Bang. Banyak-banyakin jam terbang untuk bisa tahu kayak eh punya ciri khas. Jujur kayak gue pribadi, gue belum 100% dapet ciri khas gue ya, tapi lambat laun ya
kadang mulai apa ya, mulai ngulik-ngulik kayak, oh, gue punya style seperti apa, biasanya hasil gue seperti apa gitu. Banyak-banyakin nge-grading aja sih bang. Nama IG itu ya @ferdipodiman. Gue boleh ini lagi ya. Nah itu ya IG gue ya. Gimana biar antar klip konsisten. Nah ini deh gue ini dulu ya. Ini gue gue udah ketemu nih untuk gradingnya. Dulu gue pakai nah in share screen. Nah udah kelihatan ya. Nah, sorry. Nah, gini. Ini waktu itu gue pakai A6000 dengan settingan min 3 min 3 min 1. Jadi nggak pakai apa, nggak pakai picture profile karena A6000 itu belum ada, belum muncul gitu. Kurang lebih seperti ini ya untuk gue coba grading ya. Ya lumayan juga sih ya maksudnya kalau memang kita bisa maksimalin untuk bisa apa ya, ini pun ada seleksi warna juga gitu. Seleksi objek. Nah, gitu ya. Hmm. Oke, kita balik lagi ke sini. Bang, mau tanya kalau grading pakai HP, pakai aplikasi apa, Bang? Enaknya HP-nya apa dulu nih? Kalau iPhone 15 ya bisa, tapi kalau grading pakai HP belum ada forest lock atau belum ada picture profile-nya, ya gimana ya? Pasti ujung-ujung mentok-mentok kalau correction doang sih, Bang. Kurang maksimal lah. Karena secara bitrate sama kualitas juga jauh gitu. Tapi kalau pakai handphone ya mentok-mentok paling di color correction. Oke, kalau untuk EVCHD sama XAVCS itu lebih kepada ini sih, bukan bukan warnanya. Dia itu kan setahu gua itu semacam apa ya, kodek kalau nggak salah. Jadi itu bukan, dia nggak akan ngaruh ke warna. Itu ngaruhnya kepada ringan atau berat ketika nanti di playback. Nah, iya betul, Ferdi Podiman, Ferdi Podiman ya, Ferdi Podiman itu ada yang bantu tuh. Thank you ya Bang Desara Helda. Aku nggak tahu nih ini iPhone pakai APK Momen. Itu bisa pakai locknya. Oh, iPhone di bawah iPhone 15 sudah bisa ya? Kalau pakai APK Momen. Kalau grading tahapannya, kalau grading gua itu tahapannya adalah gua kasih noise reduction kalau perlu. Kemudian biasanya gua bikin 5 note pertama itu untuk exposure, untuk IDT. Jadi IDT, exposure, kemudian ada kontras, untuk primaries, untuk white balance gitu-gitu. Kemudian barulah di situ gue secondary gradingnya, gue pakai efek glow, halation, kemudian mau kasih color tone untuk skin tone, gitu bang. Baru nanti dikasih untuk adjustmentnya, untuk final looknya seperti apa, baru note paling akhir ODT. Nanti kalau misal mau lebih detail lagi, boleh join ke masterclass-nya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah jam 8. Nah, teman-teman, karena mungkin ini kita juga waktunya terbatas, terima kasih banget atas antusias dan lain-lainnya. Cuman kalau misalnya memang kalian mau ada pembahasan, mau tahu lebih lagi, kalian bisa banget langsung join ke masterclass-nya Kak Ferdi ya di tanggal 19 Juni. Nah, untuk link pendaftarannya ada di Amazing Academy. Nah, mungkin dari Kak Ferdi masih mau ada jawab pertanyaan terakhir atau udah nih, Kak? eh Kayaknya mungkin boleh sih satu atau dua pertanyaan lagi kalau misalnya ada yang masih ada yang mau nanya. Oh, ini ada nih. IDT dan ODT. IDT itu input digital transform. Jadi tadi gua ada sempat jelasin, mungkin ada yang ke skip ya. Coba ya, gua share screen di sini. Nah,
Nah, ini ya. Jadi IDT itu untuk kalau space transform masuk ke software, kemudian untuk ODT itu untuk export rendering. Oke, kemudian situs penyedia footage untuk belajar coloris. Sebenarnya kalau untuk situs banyak ya, kalian bisa belajar dari Udemy, kemudian platform-platform lainnya banyak sih untuk online course. Ya, oke Kak, mungkin sudah cukup. Nah, oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Terima kasih juga untuk Kak Ferdi malam ini. Materinya bagus banget. Nah, teman-teman, sekali lagi ya yang mau untuk pembahasan lebih dalam dan lebih detail lagi sama Kak Ferdi, boleh banget langsung join masterclass-nya di tanggal 19 Juni. Link pendaftaran bisa langsung ke bio Instagram Amazing ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Kak, selamat malam teman-teman. Terima kasih juga Kak Ferdi. Selamat malam. Aku izin end kelasnya ya, teman-teman.